Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Dan saat ini kita dipertemukan di dalam kasih Tuhan dalam acara rekat. Dan malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai yang ke-25. Pada hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua orang pasti pernah mengalami pengalaman takut, ya, takut karena sesuatu yang dialami. Beberapa tahun yang lalu, kami kaum muda pernah mengadakan acara retreat di Selorejo, dan pada waktu itu sudah sore, saya dengan beberapa teman naik perahu, tidak begitu jauh sih dari tepi pantai. Kemudian saya memberanikan diri untuk terjun ke dalam air, dan pertama kali saya terjun, perasaan saya sih tenang-tenang saja. Tapi begitu saya sampai ke air dan merasakan air suhunya begitu dingin, Selorejo yang begitu dingin, dan saya melihat kedalaman air itu begitu gelap. Saat itu juga nyali saya menjadi ciut, dan saya merasakan takut yang luar biasa. Kemudian saya mengambil keputusan untuk perahu saya tinggalkan, saya langsung berenang ke tepian. Dalam perasaan pikiran saya takut karena melihat ya paling bawah sendiri itu sudah begitu gelap dan udaranya dingin. Pengalaman takut pasti dialami oleh semua orang, dan termasuk pada ayat yang baru saja kita baca, para murid begitu takut karena angin topan badai yang dialami ketika di dalam perahu, dan perahu sudah mulai goyang, kemudian air apalagi sudah mulai masuk ke dalam perahu. Ini mereka pasti berpikir sudah bahaya, pasti akan mati tenggelam. Kemudian para murid berinisiatif untuk pergi membangunkan Yesus. Kemudian Yesus bereaksi, serta-merta Yesus menghardik angin topan, kemudian air pun menjadi reda, dan danau pun berubah menjadi teduh dan tenang kembali. Rupa-rupanya yang paling menarik di dalam firman ini adalah ayat 25, bagaimana Yesus mencermati atau melihat bagaimana tingkat iman percaya para muridnya, sehingga ada pertanyaan seperti ini, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu?"
Ini menunjukkan bahwa para murid lupa bahwa Yesus ada di dalam perahu yang sama dengan mereka. Lupa bahwa mereka memiliki seseorang yang memiliki kekuasaan atas alam semesta. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita saat ini dalam perahu yang sama. Dunia, Kediri, termasuk kita semua yang sekarang ada saat ini, sedang sama-sama menghadapi badai pandemi COVID-19. Dan saat ini kondisinya sudah bukan berkurang, malah justru jumlah yang tertular semakin naik, semakin meningkat. Bahkan ada teman-teman kita yang sudah mulai ada yang terkena. Artinya badai dan angin sudah kita alami bersama-sama, dan air pun sudah mulai masuk ke dalam perahu. Kita ada dalam perahu yang sama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal ini memang takut dan memang menakutkan. Siapapun yang menghadapi pasti akan takut. Namun apakah ketakutan ini akan membuat kita kalah? Atau kemudian kita akan menyerah dan berdiam diri, tidak berbuat apa-apa? Atau kita mau bergerak, berjalan menemui Yesus, dan kita melibatkan Yesus, menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa dan kendali Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saat ini memang Yesus belum meredakan badai COVID-19 ini. Namun Yesus ingin supaya hati anak-anaknya dalam kondisi teduh dan tenang, mengalami keteduhan, merasakan ketenangan dalam hatinya. Tentunya sumber keteduhan yang dialami oleh para murid kita semua adalah Yesus sendiri. Ada seorang perempuan yang pernah berbicara kepada Yesus, mengatakan, Yesus menjawab bahwa Yesus adalah sumber air hidup yang akan memancar dalam hatinya dan tidak pernah berhenti. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan tetap mengandalkan Yesus. Percayalah, yakinlah, Tuhan Yesus akan membuat hati, pikiran kita menjadi tenang dan teduh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bila malam hari ini kita merasa terberkati oleh firman ini, dan kita menjadi tenang dan teduh, ceritakan kepada saudara-saudara kita yang lain bahwa kita memiliki sumber ketenangan yang sejati, sumber keteduhan yang sejati, yaitu Yesus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan menolong dan memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga firman ini menguatkan kami dan menegaskan kepada kami bahwa Yesus adalah sumber keteduhan, sumber ketenangan bagi setiap orang yang menaruh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan saudara-saudara kami yang terus bergumul dalam masalah pandemi ini, Tuhan memberikan ketenangan kepada kami.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa terus dan terus tidak berkesudahan kepada saudara-saudara kami yang mengalami dan menderita. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan mengasihi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa. Engkaulah sumber keterangan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.